Regi Kusuma Astuti. Nama saya Sarah Yuliani Azahra. Nama saya Desi Durenita. Di sini kami akan melakukan observasi tentang kerusakan lingkungan yang diakibatkan sampah di Kali Ciliwung. Seperti yang kita ketahui, Ciliwung merupakan salah satu sungai terpenting di wilayah DKI Jakarta. Namun, kerap menimbulkan banjir tahunan di wilayah hilirnya. Kali Ciliwung memiliki panjang kurang lebih 120 km dan terbentang melintasi daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Jakarta. Kali Ciliwung memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat. Namun, sangat disayangkan lingkungan di sekitar Kali Ciliwung telah terjadi kerusakan. Kerusakan yang terjadi di Kali Ciliwung termasuk permasalahan yang ada di lingkungan hidup. Apabila kita membahas tentang permasalahan di lingkungan hidup, maka sampah adalah pemeran utamanya. Hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami kerusakan lingkungan diakibatkan dari perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Salah satu wilayah yang terdampak akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah adalah wilayah Kali Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di Kali Ciliwung di daerah Bukit Duri, Jakarta Selatan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu yang pertama, ketidakpedulian warga terhadap lingkungan, kurang sadarnya warga Indonesia terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Hal tersebut berdampak pada rusaknya lingkungan sekitar. Ketidakpedulian warga terhadap lingkungan dapat dilihat dari perilaku warga yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, sampah yang berserakan di sekitar kali. Banyaknya sampah yang berserakan di sekitar kali bukan hanya disebabkan oleh warga sekitar yang membuang sampah sembarangan, akan tetapi adanya sampah kiriman atau sampah yang terbawa arus dari daerah yang berada di hulu dan kali. Yang ketiga, pembangunan tempat tinggal yang ilegal dan tidak teratur. Banyaknya penduduk dan sempitnya lahan yang ada di Jakarta membuat para warga terpaksa membangun rumah di bantaran Kali Ciliwung. Akan tetapi, pembangunan yang dilakukan tidak mendapat izin dari pemerintah dan tempat hunian tersebut dibangun secara tidak teratur dan sembarangan. Dampak langsung terdapat 2 poin. Yang pertama, pencemaran air dan udara. Karena sampah yang dibuang sembarangan ke dalam kali membuat air kali menjadi tercemar. Sampah tersebut juga membuat aliran air kali yang semula lancar menjadi terhambat dan membuat ekosistem yang ada di kali rusak. Selain pencemaran air, sampah yang berserakan tadi juga menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga membuat udara di sekitar kali menjadi tercemar. Yang kedua, mengurangi keindahan lingkungan di sekitar kali dan merusak struktur tanah. Ulah dari warga yang tidak peduli terhadap lingkungan dengan membuang sampah sembarangan, pembangunan tempat tinggal ilegal, dan tidak beraturan dapat mengurangi keindahan lingkungan di sekitar kali, serta membuat struktur tanah di sekitar kali menjadi rusak. Dampak tidak langsung. Sedangkan dampak yang tidak langsung terasa dari kerusakan lingkungan di Kali Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta Selatan adalah banjir. Dikarenakan wilayah ini menjadi daerah yang sering dilanda banjir saat musim hujan melanda yang disebabkan pengurangan luas badan kali dalam menampung debit air dan menghambat laju aliran Kali Ciliwung. Melihat faktor penyebab dan dampak yang ada, pemerintah mulai mengambil langkah tegas untuk memberantas permasalahan lingkungan tersebut dengan melakukan normalisasi di Kali Ciliwung. Normalisasi bertujuan mengembalikan lebar Kali Ciliwung menjadi normal, diikuti penguatan tebing, pembangunan tanggul, serta jalan inspeksi selebar 6 hingga 8 meter di sepanjang sisi sungai. Kapasitas tampung air menjadi hampir 3 kali lipatnya. Normalisasi dilakukan pada tahun 2017 pada masa Gubernur Jokowi dan berlanjut ke Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Penertiban gencar dilakukan hingga kali itu normalisasi Ciliwung mencapai 60%. Normalisasi diadakan di Kali Ciliwung, Bukit Duri pada mulanya mendapat penolakan dari warga sekitar karena hasutan oknum yang tidak ingin dilakukannya normalisasi. Akan tetapi, gubernur saat itu dapat dengan tegas membuat peraturan sehingga normalisasi dapat berjalan dengan baik. Setelah dilakukannya normalisasi, keadaan Kali Ciliwung lebih baik daripada sebelum dilakukannya normalisasi.